A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang ke-15 Allahil zikir itu ya. Yang ke-15 terangnya hati oleh cahaya zikir. Jadi hati itu bisa caang kusebabnya kita sering berzikir. Kalau merasa terang berarti gelap awalnya kan. Yang gelap kan apa? Pikiran kotor orang, suuzon orang, kita hijab-hijab kawan itu. Makanya kita bersihkan melalui metode zikrullah. Yang ke-15 terangnya hati oleh cahaya zikir. Yang ke-16 ini hadis kudusinya, aku bersama-sama dengan orang-orang yang ingat kepadaku. Nah, nuka 16 ini sama-sama dengan Allah seperti contoh orang dalil innallaha ma'as sabirin. Arti ma'atnya beserta babarengan. Makanya makom sobar luar biasa sebetulnya. Tapi prakteknya di kita bahasa sabar itu ya. Sabar kayak batas senang. Itu sabar kumaha aing. Gitu ya. Padahal itu bukan sabar namanya. Yang namanya sabar itu tidak ada batas. Itulah namanya sabar. Dan sabar itu ya perlu usaha, perlu latihan. Perlu latihan sabar itu. Contoh kayak model dalil Quran Allah tentang masalah sakinah litas gunu kata Allah. Jangan litas. Kalau di Quran ada kata-kata ja'alna berarti ikut campur tangan kita dengan Allah. Tapi lamun dina kholaq geus campur tangan manusia. Murni itu Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa. Dia tidak pernah ikut campur. Allah menciptakan bangsa jin, bangsa manusia. Tapi lamun jenai kata-kata ja'al, itu pasti ada ikut campur. Jadi kita ikut mengusahakan lintas gunung, sakinah, adaptasi antara orang dan majikan yang istri. Tangis lintas gunung, gus tenang, gus kenangan, gus bisa adaptasi, baru mawaddah. Terakhir baru warahmah. Sabar pun sama demikian. Kita harus melakukan latihan tahap. Nanti akan terbiasa. Jadi kos model sowan, ikhlas, kita kos gitu. Makanya makna surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad saking ikhlasna eta surat nanaonan malah aya masalah ngabahasa tentang tauhid kan. Aneh kan? Ngaranna namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak pernah menyebut-nyebut ikhlas. Itulah namanya ikhlas yang sudah tidak ada di sini. Leungit pernah memberikan, tidak pernah ingat. Tapi kalau kita pernah memberikan, kita pernah memberikan pertolongan terhadap orang lain, kita masih diingat-ingat, kita jadi ikhlas. Ciri berarti belum diterima oleh Allah. Kita berbuat kebaikan, di pikiran dan hati kita masih kita ingat, kita pernah berbuat baik. Berarti itu kan ikhlas. Yang pasti kedua, berarti itu belum diterima oleh soalnya masih diingat ke orang. Contoh, ada orang memberikan atensi, minta bantuan terhadap diri saya. Surat itu tidak saya taruh di dalam kotak, tapi ditaruh di atas meja. Yang namanya
umpamanya di atas meja, bantu atau siapa atau anak saya, kan bisa aja surat itu diambil atau dibuang oleh pembantu saya misalnya. Itulah pemberian kalau kita masih di. Tapi kalau saya masukkan ke dalam laci kotak saya kunci kotak tersebut, kan mana. Jadi ingat itulah makna pemberian. Ya, kalau kita mau ingat sesuatu kebaikan terhadap orang lain kita masih ingat, eta ngaranna can diterima ku Allah. Ingat ya. Makanya kalau kita memberikan sesuatu jangan sampai kita ingat. Dan adapun kalau misalkan orang kita selalu berbuat baik terhadap seseorang tersebut, suatu saat orang tersebut berbuat baik juga terhadap kita mengharapkan balas budi. Bukan berbuat kebaikan, tapi balas budi kebaikan. Tapi misalkan seseorang itu menjahati kita terus, menghina kita terus, menjelek-jelekan kita terus, suatu saat datang kepada kita mohon bantuan, kita bantu orang tersebut, itu namanya kebaikan. Karena apa? Pada waktu memberikannya pun kita pasti berantem dulu dalam hati. Dia menangnya kos itu, menangku siapa? Hancur dari kebaik. Kecil tandanya. Cinta. Tapi jangan bisa melawan itu semua. Dia berikan kebaikan kepada orang tersebut. Itu namanya kebaikan. Di hal-hal yang kecil itu kadang-kadang yang susah dicerna. Tapi itu kalau kita uraikan seperti tadi gampang kan? Metode-metode positif. Iya bang. Yang baik-baik itu nanti baik. Berarti karena mengharapkan timbal balik. Karena balas budi yang dibalas budi ulang itu. Berbuat kebaikan itu bodoh amat, penting udah bisa memberikan kebaikan gitu orang. Karena apa? Kita pun tidak butuh dia. Yang kita butuhkan penilaian dari Allah. Jadi bagaimana caranya kita supaya disenangi oleh Allah dan kita pun bisa menyenangkan kepada Allah. Kita berbuat baik terhadap orang lain pun tujuannya untuk menyenangkan Allah. Ingat, lihatkan apa itu supaya tidak ada timbul sakit hati dalam diri kita. Kenapa? Kalau kita sering menanamkan kebaikan terhadap orang lain, bahaya besar. Itu salah satu bibit-bibit penyakit buat diri kita. Suatu saat kita butuh, dia tidak memberikan apa terhadap kita. Sakit kan? Bilang susah, mesti datang. Bilang senang, mesti datang. Kan gitu kan? Banyak kan gitu. Ini bahasa-bahasa yang di masyarakat. Tapi lalu jika orang niat berbuat baik kepada orang lain pun niatnya hanya untuk menyenangkan Allah, itu terhadap diri kita ya tidak akan timbul sakit. Biar buat kebaikan orang tersusah dari tolongan itu biasa baik karena niatnya itu nolongan dia, tapi menyenangkan sudah cerita. Karena susah bicara begini itu susah. Kalau untuk masalah hukuman gampang, hukum kau itu baku jadi sifat itu. Oleh kalau berhubung orang ya kan niat musab bulat kan itu doang ya, musab kedua belah tangan, musab sirah kaki ya. Ada pun yang lain sebutnya sunnah kan itu doang. Tata caranya lu bener misalkan kayak gitu doang. Tapi kalau untuk hal begitu sulit. Karena apa? Kadang-kadang kita itu dalam berislam, dalam beragama lo banyak sok dipor maafkan baik. Kalau dipor maafkan contoh orang besar boy pakai baju gamis panjang dipor maafkan kan supaya kada lain tiap ahli ibadah.
Sorban segede ban Vespa. Ya kan? Aduh, gak bisa sampai kagasar kayak nebo. Kotak lah di paru. Saking hayangan disebut ali. Padahal orang beragama teh ranah. Lain jeung hayangan yang penting aplikasi orang sehari-hari berbuat baik terhadap masyarakat, itu mohonkeun Allah ibadah. Lain pos gitu kan kuat zaman lain gitu, kuat kan permainan itu kan itu. Oh kan? Sasamping baik, kan sampai penting, terus tekal pakai celana. Abang ngomong antenanya, terus siapa aja. Kalau barang itu kan, jahengkan dulu bisa ngaji. Kira ditawasul ya, cus tawasul lagi cus. Ayo kalakuan bos gitu. Makanya diri urang teh, ngasok hayang ngaku-ngaku di rumah hebat, kuturun di rumah hebat. Di sini orang teh kosikeun can pantes beusina ngisikeun keturunan orang di tubuh. Kalau bukan orang malah hayang sebut gagah teh. Justru kuali orang mau hayang sebut agama, orang nyiptakeun generasi orang tua. Orang keturunan di rumah bagus, tapi orang nyiptakeun keturunan anu bagus anak-anak orang jadi gagah supaya mereka bangga terhadap diri orang gitu. Ulah ngebangga ke luhur bae ulah kalakeun orang tua skill. Nuka 17, ingatnya hati dan lupa ketika ada bisikan kepada hal yang dicela. Ke-18, dibukakan pintu langit untuk naiknya malaikat membawa amal zikir. Sering kurang didengar teh jeung namun cenah anjeun jajan sok bicara ya. Lamun urang sok zikir eta pasti tembus alam pertama kan alam malakut. Alam mula lagi. Mulki kan mufrad maksudnya. Alam mulki terus alam jabarut, alam lahut, alam empat alam itu terus. Emang orang kadang-kadang ternyawa kan sebenarnya dikira difokuskan lah tadi aing ngadenge perasaan teu alus-alus teh tasbih sabaraha jadi kaget aing. Sata. Berarti kan jikiran tuh fokus beureun. Gitu tas we. Bagus loba. Saking loba na semangat. Tuh inget ka Allah kan zikir mah eling sebutan banyak bahasa urang. Dari 200 duit 300 itu masalah. Nyampe Ya, kurang minimal dipikir sebelah guru musyrik urang. Kenapa? Karena melalui beliau wasilahnya kita akan disampaikan kepada Allah. Kalau kita langsung kepada Allah, kurang sisa. Jelema merolokan kami, jelema melakukan dosa kami. Makanya harus melalui wasilah. Wasilahnya kita mursyid, kita yang sudah sampai kepada Allah. Makanya kalau pengen seperti itu kita ikuti ya kesenangan-kesenangan guru mursyid kita. Salah satunya sering memberikan makan terhadap orang, bager katamu, ya kan? Menjalankan sholat sunnahnya, zikirnya, ya itu alat-alat semua supaya kita kalau tak itu dipikir sepuh guru mursyid, ayo laksanakan. Bisanya apa? Abisnya bisa berada Arab, antum mana? Naucap bahasa sunnah mah itulah salah satu sunnah mursyid. Kesenangan-kesenangan mursyid ya kos itu tahu kayak bisa memberikan manfaat yang batu
Aing mau sholat putih bae di 30 ya. Waktu aing loba, geus bae sholat bae. Jadi atur ieu sholat tadi buat ada asal daek. Nah, aing masuk sama zikir banyak, apa kan seueur ke zikirnya perbanyak zikirnya. Zikir bae bener. Tuh mana tinggal pilih. Mana kesukaan orang, mana nunjieun orang enak. Terserah apa saja. Namanya kurang. Makanya kalau bisa kita di rumah itu harus ada punya foto supaya gampang Robintona, supaya gampang Eli. Itu penting. Bertarikat itu seperti itu. Karena bahasanya Robinto, Dakwiri Robintona. Aku ajaran cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Sebelum bayarkan mukanya. Itu namanya Robinto. Ada lagi khususnya salamnya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wa ya imam al-waqan wa ya qayyim bil amir rahman wa ya walisal kitab wa ya nabi rasulullah sallallahu alaihi seterusnya wa berkata al-fatihah seperti silakan. Mangga. Lain udah bisa terus cukup. Dengan begitu baik. Fatihah terus cukup. Lain assalamualaikum aja. Mangga. Ya, tidak ada masalah. Jadi apapun kita melaksanakan apapun Robinton sambil kita menjalankan namanya zikir khafi. Coba kalau keterangan zikir khafi lah mungkin pakai maaf ya. Tidak bertoriko orang maaf. Keterangan di Al-Quran kiamah wakumuda wa'ala junubin ger nanggung, ger diuk, ger kekedangan. Masa orang semut orang muter zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa ger nanggung gitu, ger naik motor, ger gawe, ger manggul. Waduh edan hanyar ku naik motor gitu, blong. Yo, eta kagak lagi takir jenenge. Kagak rakam aja zikir abah aku 37 jadi edan. Kan salah kaprah. Tapi lamun urang geus nyawa oh ternyata zikir anu kok disebutkeun keur kumaha bae, keur di luhur beuteung pamajikan, keur di dalam WC pun zikirna zikir. Piraku ada orang jero WC zikir kos gitu. Kan haram hukumnya. Iya kan? Itu di kamar mandi. Apalagi orang kerja gitu aja ngemajikan. Maksudnya gitu. Nah, itu rahasianya ternyata ini. Terus anu kerja kebajikan kerja terus makan ya lebih gede lebih kuat. Nah praktekkan gua itu percaya mas ya. Praktekkan gua balik ke iman mulai. Mulai doa biasa kan Allah buat zakat itu. Final manfaatu di ahli. Ayo doa yang paling gampang itu. Allah kuat di zakat ini. Final manfaatu di ahli. Nah, kita mau gitu doang. Kalau gue kurang lihat Bismillahirrahmanirrahim. Mulai tas saya dia. Terus kencang gue ayo praktekkan ujian. Tak kunci. Eta salah satu jadi jeung naon bae gitu. Apalagi orang hari ngadoa paling pada waktu orang keadaan tawajuh. Kencang. Hari minta orang kemarin tilu zikir malam minggu tilu ya. Anwar. Aya anu eta 2000 nyampe ke imah. Hai. Yang ke-18 dibukakan pintu langit untuk naiknya malaikat membawa amal zikir. Memang khusus dia. Kalau ada sekumpulan sekelompok orang lagi melakukan berzikir, Allah khusus akan mengutus malaikat
khusus untuk hadir di majelis tersebut. Dan bahkan Allah terus membuat, menciptakan malaikat-malaikat itu untuk didatangkan di dalam majelis zikir khusus dong. Malaikat kelewati atau mungkin ada yang zikir, dia pasti harus berhenti dan akan mengikuti zikir tersebut. Setelah selesai baru dia jalankan. Sampai seperti itu. Saking mulianya kedudukan. Seluruh makhluk yang ke-19, seluruh makhluk dari bumi yang dipakai zikir, mendengar kepada zikir itu, dan seluruhnya membanggakan dirinya kepada seluruh tempat yang tidak dipakai zikir. Jadi ini ada juga sih pengalaman yang di Ayam Murni itu ya, di Peru. Jadi rumahnya itu ceritanya mau dijual. Di belakang rumahnya ada makam umum. Sampai didatangi melewat mimpi, jangan sampai dijual. Kalau dijual kami tidak akan pernah mendengar zikir-zikir lagi. Coba, ternyata butuh jasa. Sampai datang bahasanya para ahli kubur yang datang ke Sohibul Bait untuk berbicara, untuk omongan jangan sampai di ya, sampai seperti itu bukti masih ada, sekarang juga masih ada. Jadi apalagi dengan orang yang masih hidup nih di sekitar kita, orang-orang yang paham. Kalau situ selalu ada diadakan zikir tersebut, kudu nama kewajiban orang-orang terdekat itu memberikan makanan atau karena sama saja kita sudah memohonkan istighfar untuk mereka-mereka yang sekitar kita yang masih hidup. Itu kali hakikat teman. Kalau yang paham, tapi banyak juga yang paham ya tidak mau melaksanakan karena jaga hijau ini. Yang kedua, kalau orang sudah melakukan thariqah, zikir seperti ini, pasti di atasnya dia, keturunan dia ada orang yang karena tidak bisa. Kalau tidak ada angin apa, kalau bisa botak sariawan sih, kayaknya digigitin, zikir terus bener orang gol, tahun puluhan tahun, cuek kan? Ini karena ini hidayah mutlak milik Allah, itu bisa dirubah-rubah. Makanya orang yang sudah meraih ini pertahankan yang benar, amalkan yang benar yang sungguh-sungguh. Nggak bisa seperti itu. Makanya selalu dimanapun yang kegiatan seperti ini yang disebut thariqah itu pasti minoritas, tidak ada namanya mayoritas, nggak bisa. Karena khususnya tersendiri Allah memberikan dia masuk ke dalam hal berthariqah, nggak bisa. Sekalipun anak kita sendiri, istri kita sendiri, belum tentu bisa, belum tentu mau menerima, nggak bisa seperti itu. Itu bisa dipaksakan bosnya. Yang ke-20 lembutnya hati dan khusyuk ketika berzikir. Ini fadailnya, fadilah-fadilahnya ya. Ini di dalam kitab Bidayah itu salikin. Ini penempuh pemula ya. Pemula untuk menempuh salik jalan kepada Allah. Yang ke-20 lembutnya hati dan khusyuk ketika berzikir. Nah, dan saya lagi-lagi khususnya untuk zikir khotaman. Oke, yang lain dari mulai sholawat ke alam nasyr, satu-satu dalam rangka kita belajar kan, dalam rangka kita menghafal misalkan, atau memang keterbatasan waktu kita. Tapi tolong bagiannya latif, minimal 120. Jadi nggak usah ceritakan di ilmu hikmah ya, nanti kita dalam situ. Emang kalau di hikmah ya lupa banyaknya itu 29.
Tapi kalau kita, inilah kita yang punya sohibul hak, benar. Jadi ternyata saat 129 dikali dengan 129 ketemu jumlahnya dengan 16.641. Itu yang kita zikirkan kepada waktu pertama sesuai dengan ketentuan yang ada di Uqudul Jumat. Lamun jenazah koski mah belum paham. Saya ada bukunya khusus untuk hikmah tersebut. Dulu sebelum saya ikut begini ya nggak tahu. Tahu ya 129. Tapi ternyata 129 kali 129 sama dengan kita membaca khataman tam full 16.641. Dan kedua, itulah salah satu untuk melembutkan qalbu kita. Contoh, misalkan ada seorang yang peminta-minta, ya, boroknya di mana-mana, boroknya terus wow, datang ke rumah kita, misalkan datang ke rumah si awak. Assalamualaikum. Gila apa itu kan buru-buru si Allah ambil uang kan. Tujuannya apa? Kan buat kebaikan. Ngusirnya asli nama. Karena untuk melindungi hidup dia, bau. Dia melindungi mata dia karena gila. Nah, disinilah fungsi yalatif itu salah satunya, supaya kita sadar kudu lembut hati urang. Lamun deuk mere mah mere bae. Ulah sampai timbul positif. Itu bukan mere kan, karena ngusir. Mulai berbuat kebaikan, biarpun dia mengeluarkan uang. Tujuannya apa? Melindungi hidung dia dari bau, melindungi mata dia dari gila teh apa sih? Nah, disinilah salah satunya ya latih fungsinya. Jadi sadar diri, tahu diri, tidak menyakiti. Aya deui contoh deui nyumbang masjid. Wah, eta lamun aing teh nyumbang moal jadi eta masjid. Seolah-olah rugi kan. Kita mengeluarkan uang, kita berbuat kebaikan, tapi tidak mengefek, tidak menjadikan manfaat. Nu aya ge dosa, boro-boro pahala, nu aya ge dosa, leungit kabeh, duit bea, dosa disiksa Nah, dibangun melalui ya latif itu supaya lembut batin kita, qalbu kita. Ya latif artinya yang maha lembut. Contoh-contohnya seperti itu, supaya hilang hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita tadi keterangan yang tadi kita balik lagi, kita berikan kebaikan terhadap orang apapun itu tujuannya untuk menyenangkan. Yang ke-20, yang ke-21, seluruh keburukan akan dilebur oleh kalimat zikir. Itu siap. Jadi sebenarnya orang saya pribadi sangat ngomongin masalah fadilah. Karena sih kadang-kadang lalai. Malah ngejar itunya, bukan ngejar ridhonya. Kalau kita kan sudah jelas niatnya, ilahi anta maksudi. Ya Allah ya Tuhanku, aku bertujuan, aku bermaksud waridhoka maqlubi, dan hanya keriduanmu lah yang aku. Berapa yang ngilikan anak, lain ngilikan pahala, lain sieun ka neraka,
lain hayang asup ka surga tapi ngelikan redona Allah. Deui. Amun kurang digali deui ke dalam lagi neraka ciptaannya Allah, makhluknya Allah juga. Surga pun sama yang menciptakan Allah, tapi kita kejar yang menciptakan. Makanya orang lain redonya Allah. Jadi ayah pernah cerita itu, seorang berpangkat wali tapi ditakdirkan oleh Allah adanya di dalam neraka. Malaikat pun sampai bingung. Kok seorang wali Allah tapi sudah tercatat dia akan masuk ke dalam. Akhirnya malaikat bertanya ke wali tersebut, kok bisa? Apa kalau Allah ridho? Seperti itu. Saking ridho nanya menjalankan itu semua, akhirnya pas dilihat leungit ngaranna di sebagai penghuni. Jadi banyaklah cerita hal gitu. Tak luar biasa. Jadi orang ulah sieun dosa orang besar kumaha bae tetep ampunan Allah lebih besar di kos itu. Ya, makanya ulah putus-putus, jangan bosan-bosan kita memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang mah boro-boro malah orang bohong, malah orang bosan. Allah tidak akan pernah bosan. Dan kalau seseorang tersebut telah kehilangan arah dalam hidupnya, telah terjerumus ke dalam hal-hal di luar jalan Allah, Allah itu paling gembira, paling senang kalau orang tersebut mau bertaubat kepada Allah. Bahkan lebih senang daripada orang lain. Seorang ibu kehilangan anak, bertahun-tahun tidak pernah pulang. Suatu saat anak itu pulang kembali lagi kepada orang tuanya. Kos kumaha orang menjadi kolot coba. Senang. Allah itu lebih senang daripada itu. Kita mungkin aja ya hamba Allah anu berbuat. Maaf di luar itu banyak. Kemudian bertaubat dengan Allahu Akbar. Allah senangnya minta ampun. Lebih senang daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya, anak itu kembali kepada orang tua. Lebih senang di kos itu. Allah luar biasa. Allah sayang Allah kan terhadap diri orang. Makanya kehidupan mah orang keur dikumahakeun bae ge sebenarnya mah aslinya itulah kasih sayang Allah terhadap diri kita. Makanya orang sok lupa dulu. Ya, orang sok lupa dulu kehidupan orang. Lamun orang sok lupa dulu ciri tandana berarti orang sok protes baik kan. Tidak ada. (22) tentram dan damainya hati. Kata Allah, zikrullah tatma'innul qulub. Zikir ke Allah dia bisa nenangkeun. Ya, kita ke-23 malaikat istirahat dari menuliskan segala amal buruk. Itu nulis amal buruk kurang pada waktu orang kerber hidup apa dia Tanggung. Tak ada 27 24 meringankan dari beratnya kesulitan pada hari kiamat. 25 zikir lebih utama daripada berhaji, perang atau sedekah. 26 Allah memberi lebih banyak daripada kepada orang yang memohon tidak dibarengi zikir. Meskipun orang yang berzikir tersebut tidak memohon apa. Tuh kan. Mun bisa mah keur zikir mah emang teu meunang, keur doa ge mun bisa mah ikutin saja. Kan doa wajib di gereja itu kan salat unjiat teh. Salat tujuh minam jalah wa fatihah jamil hajat.
Ya, terus ulang ayat tambah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullu fuqana wa azimah. Lah sampai segitu bae mah umat soleh. Yang tambahan teh mangga teu masalah. Dimenangkeun. Ulah panjang teh biasa bae sebenarnya. Ya, sebenarnya biasa bae. Jadi keterangan ada dia. Jadi Allah memberi lebih banyak daripada kepada orang yang memohon tidak dibarengi zikir, meskipun orang yang berzikir tersebut tidak memohon. Itu minta naon? Kayak sok masuk zikir itu tidak minta naon, kita tetap dibereda paling nomor. Dikasihnya paling banyak. Biarpun tanpa diiringi dengan minta loba. Roba nak deh. Roba. 27 orang yang berzikir itu diliputi oleh rahmat, diberi sakinah, senang hati, dan diberi barokah. Ulang, dengarkan benar. Orang yang berzikir itu diliputi oleh rahmat, diberi sakinah, senang hati, dan diberi barokah. Ya, jadi lain zikir kos itu kan zikir berapa gitu. Sebut zikir hasanah, zikir darajat, zikir darajat hasanah. Bisa juga dikategorikan zikir afal. Ya, ada zikir fi sifat, ada zikir fi zat, bisa kan? Zikir fil asma, fi sifat, fi zat. Fil asma itu nama-nama. Contoh orang membaca asmaul husna, baca istighfar, baca sholawat. Kategorinya hasanah. Ini kategori kedua zikir darajat, atau bisa juga disebut zikir sifat. Kata zikirnya la ilaha illallah, disebut zikir darajat. Ada nu katilo ngaranna zikir ismuzat atau zikir darajat hasanah. Ya nu di dieu nu ditanamkeun ku guru mursyid urang melalui wasilah wakil irupkeun urang ieu lah zikir tertinggi. Karena terus tertinggi, nyaho, hayang urang kayak kesempatan yang dipuji ku jelema, leungit. Jangankan manusia, malaikat gitu nyahuan, jin gitu nyahuan, urang dong yang Allah nyaho, makanya itu luar biasa. Ya, kan tadi dapat itu, anu sok maca sholawat baik, maca asmaul husna, maca istighfar baik, segala macam tek pengek. Ada sebutan zikir hasanah, atau bisa juga disebut zikrul asma. Kalau tidak orang yang terbagi di dalam mutasawuf tersebut, muraqabah fil af'al, fil asma, fil sifat, fil zat. Fil af'al ya af'al Allah, ya orang bisa itu pasti bisa ngobrol ya af'alna. Lalu apa Allah cuma bisa ngomong. Ayat seorang penjudi, penzina. Lalu apa Allah mal bisa zina, mal bisa menjudi, mal bisa mabuk. Orang mal bisa sholat, lalu apa Allah. Ya, kalau mau ditanya saham sok zina baik. Aku ngaji mah. Allah kene baik. Saham sok ngaji baik atuh Allah. Besok mabok bae, itu Allah kan. Kamu udah ngaji kali ya. Afalna Allah ya. Ulah sampai salah. Lamun ngaji kadinya pas gitu, kumaha tuh ya. Kalau tidak Allah, afal Allah ya mau bisa kan? Disitulah Allah itu selalu biiznillah ngizinkeun bae, cuman tidak ada redonya Allah. Lamun cenah hafal Allah ya mal bisa nanaon. Mal bisa nang teu mal bisa ngomong mal bisa.
maling mau bisa, sholat mau bisa. Lalu di bisa hati yang akan keyakinan. Walau wujudna misalkan asma, muraqabatu fil asma. Misalkan dia nyana selalu berbuat baik, baik aja teman ya. Berarti timbul ngaran Allah Ar-Rahman Rahim na Allah tenekal di diri. Sebenarnya pakai gitu doang. Ya. Kebetulan di luar dia soalnya terus ayat di luar itu mau masalah, ujian salah paham kan ya. 28 orang yang berzikir sehari penuh akan diampuni segala dosanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Sesi tanya jawab, mesti nanya. Silahkan. Ayo, bagus. Aing bari istirahat, yang ngerokok, ngadengikeun.